yang paling penting, dan ini saya ingin selingi dengan sebuah video nantinya, yang paling penting adalah karena di sana saya memahami, saya belajar bahwa yang namanya bangsa Indonesia ada yang namanya middle class dan aspiring middle class. Siapa mereka itu? Ya, mereka ini adalah mayoritas bangsa Indonesia. Saya akan tunjukkan di video berikut. Suaranya terdengar? Terdengar, Pak. Sekarang nggak terdengar. Terdengar nggak suaranya? Sekarang nggak, Pak. Sepertinya sinyal di kampus yang kurang memuaskan. Oh, nggak kedengeran ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Ada teksnya ya, mungkin bisa dibaca dari teksnya aja ya. Oke.
Oke, baik, saya akan kembali ke slide. Jadi, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, yang namanya aspiring middle class, tadi digambarkan keluarga seorang pasukan oranye, itu hampir setengah masyarakat Indonesia ada pada kategori itu. Middle class, mungkin orang seperti kita, atau kita mungkin syukur sudah sebagian adalah upper middle class, itu ada 52 juta. Nah, para mahasiswa yang kita didik sekarang, tentunya berharap mereka paling tidak nanti bisa menjadi middle class. Dan tanggung jawab mereka adalah memimpin para middle class dan aspiring middle class ini. Yang sudah totalnya itu adalah 2/3 rakyat Indonesia pada titik itu. Dan kita nggak tahu, pandemi ini, krisis ini, bisa jadi akan menambah jumlah orang yang berada bukan hanya pada aspiring middle class, tapi bisa jadi jatuh ke tingkat vulnerable atau poor tadi. Nah, ketika saya berada di Transjakarta dengan hampir 10.000 karyawan, di mana 8.000 diantaranya adalah petugas lapangan, pengemudi, petugas patroli, ini seperti yang di tengah, saya ikut merasakan waktu itu sehari menjadi petugas patroli, mengatur lalu lintas supaya armada lancar, petugas keamanan, petugas halte, 8.000 diantaranya adalah mereka. Dan 8.000 ini adalah para aspiring middle class. Ya, orang dengan penghasilan yang tadi kalau kita lihat, mereka pada tingkat UMR lebih sedikit lah kira-kira. Ya, UMR di atas, nggak sampai 6 juta. Dan di Transjakarta, hanya 8% diantaranya yang mengenyam pendidikan sarjana. Ya. Ini adalah sebuah tantangan baru buat saya. Masuk ke organisasi seperti ini, di mana mereka punya harapan untuk tadi, ya kita dilihat tadi di video, mereka bekerja dengan begitu besar harapan untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Ya. Nah, di sana saya melihat bahwa yang perlu dilakukan adalah bagaimana membentuk budaya baru. Seorang yang bekerja pada tingkatan seperti itu, tentunya pertama, kebutuhan sehari-hari mereka perlu cukupi. Tapi yang saya ingin tekankan kepada mereka adalah bagaimana bekerja itu bukan sekedar cari makan, tapi bekerja itu adalah untuk bangun masa depan. Dan bahwa mereka mesti punya kebanggaan. Ya. Dan ini yang saya coba lakukan. Bagaimana punya budaya egaliter, punya seragam batik dari pengemudi, dari driver sampai ke direkturnya sama. Bagaimana ada sebuah forum komunikasi yang sifatnya cair antara pemimpin dan direktur dengan karyawan yang sedemikian banyak, ya, dengan latar belakang seperti tadi, ya. Setiap hari Jumat akhir bulan, ya, habis gajian, itu yang namanya town hall meeting dibuat, dikumpulkan semuanya karyawan, dan tadi karena baru 8% yang punya gelar sarjana, kita buat program beasiswa. Kita berikan nama Transjakarta Cendekia. Kita kerjasama dengan waktu itu kebetulan Universitas Paramadina. Ya, yang terbaik kita sekolahkan. Karena dengan itu mereka punya harapan. Mereka punya harapan untuk tadi bisa menjadi bagian dari middle class, bisa berbuat lebih banyak, ya, buat Indonesia.
Belum lagi hal-hal seperti yang sederhana seperti lomba-lomba atau mengelola serikat pekerja. Serikat pekerja bukan satu, tapi ada 3. Ya. Sesuatu yang menarik gitu ya, karena di RUT sebelumnya disampaikan oleh Pak Anies 2 hari sebelum saya dipanggil, 2 hari sebelum saya dipanggil, di RUT sebelumnya didemo oleh serikat pekerja untuk minta ke gubernur supaya diganti. Jadi tantangan semacam ini yang tidak ada di MRT, ya, karena semuanya sangat fokus pada bagaimana mencapai misi lahirnya MRT pertama di Indonesia. Tapi Transjakarta adalah soal mengelola middle class dan aspiring middle class. Ya. Dan selanjutnya, yang paling mendasar adalah saya punya prinsip, only happy people can make other people happy. Pak Anies punya slogan kampanye waktu itu, maju kotanya bahagia warganya. Gitu ya. Tapi nggak akan kita bisa membuat warganya bahagia kalau orang yang melayani warga tidak bahagia. Jadi harus bahagia dulu karyawannya bagi Transjakarta. Dan ini sederhana waktu itu. Kita buat satu employee gathering. Pertama kali sejak Transjakarta berdiri 15 tahun yang lalu waktu diberikan Pak Sutioso, kita bikin employee gathering, seluruh karyawan kumpul di dunia fantasi di Ancol. Mungkin bagi banyak di kita di middle class ini biasa, tapi bagi mereka ini sesuatu yang sangat bermakna. Bisa ketemu dengan gubernur, bahkan 2 gubernur, ada Pak Anies dan ada Pak Sutioso sebagai seorang Bapak Baswe, Bapak ya yang melahirkan Baswe di tahun 2004 ketika beliau jadi gubernur. Ya, 2 hari di Dufan bergantian, karena kalau 1 hari penuh kumpul semua, tentu busnya berhenti semua. Ya, makanya kita bagi 2 hari. Tapi ini sangat menentukan bagaimana budaya melayani tadi bisa disentuh lewat kegiatan semacam ini. Dan saya ingin tunjukkan bagaimana dalam praktek manajemen melayani dengan hati. Kita menyebutnya not just service but care. Ya, dalam konteks marketing itu beralih dari service ke caring. Jadi bagaimana membangun caring people ya di public transport ya. Tidak sekedar mengikuti SOP ya, kalau tahap 1 hanya sekedar ikut SOP atau memiliki yang namanya service blueprint ya, penekanannya pada service management, tapi yang kita ingin tekankan adalah bagaimana menekankan membentuk service people management ya. Orang-orang yang memang jiwanya adalah melayani. Melayani berdasarkan values, berdasarkan nilai-nilai ya. Sehingga yang dipenuhi terhadap pelanggan bukan hanya needs and wants, bukan hanya ekspektasi dan persepsi, tapi ada yang namanya anxiety and desire. Anxiety and desire itu sesuatu yang ada jauh di dalam hati. Kalau needs and wants itu sesuatu yang mungkin bisa terungkapkan. Tapi anxiety and desire kadang tidak terungkapkan. Contohnya seperti apa? Ini satu case yang sangat menarik waktu itu saya alami. Satu ketika ada info beredar, ada seorang pria yang kebetulan waktu itu adalah seorang Down syndrome yang hilang dari rombongan. Ternyata ditemukan informasi, dapat informasi bahwa dia terlihat terakhir kali naik bus Transjakarta. Info ini beredar viral ke berbagai grup, ya. Dan yang menarik kemudian seluruh jajaran tim, ya, mencoba melihat, dan salah satu dari petugas bus yang ada mengingat bahwa dia melihat Chandra ini turun di Cibubur. Dan dari Cibubur dia melihat Chandra ini naik angkot. Nah, ada salah seorang petugas lain yang namanya Indra, ini yang naik motor di depan ini. Kebetulan dia juga adalah seorang driver ojol. Dia kemudian di waktu kosongnya ketika dia tidak bertugas di Jakarta, dia keliling dengan ojolnya ini, kebetulan di daerah sekitar Cilengsi tempat dia tinggal, dan menemukan yang namanya Chandra ini, ya dengan info yang disebut di sini, dan dia bawa Chandra ini. Kebetulan waktu itu di Transjakarta sudah sangat alert, keluarga dari Chandra ini, ya, terutama keluarga ini sangat terpukul karena Chandra ini hilang setelah pemakaman orang tuanya. Jadi Anda bayangkan bagaimana anxiety-nya keluarga itu. Terutama mungkin adalah kakaknya Chandra ini.
kehilangan orang tua, punya orang adik yang Down syndrome, tentunya dititipkanlah pada si kakak, tapi hari itu dia hilang, ya. Tapi alhamdulillah dengan saya melihatnya adalah kerja dengan hati dari anak-anak ini, ya. Akhirnya Chandra bisa diantarkan, ya, dan bertemu dengan Carmen kakaknya yang tadi menghubungi, ya, dan betapa mereka Carmen sangat berterima kasih walaupun apa yang dilakukan oleh para petugas Transjakarta ini bukan bagian dari SOP, nggak ada SOP-nya Transjakarta untuk mencari orang hilang, nggak ada SOP-nya untuk mengantar seseorang untuk bertemu dengan keluarganya. Apalagi seseorang yang kebetulan dianugerahi kekhususan dengan Down syndrome. Ya. Jadi bagaimana mewujudkan budaya bukan hanya bekerja, not just working, but caring with heart. Ini sesuatu yang sangat menantang dan sangat menarik dari pengalaman saya. Dan ini di hari selanjutnya saya kemudian kumpulkan para petugas lapangan yang ada. Yang perempuan paling kanan ini namanya Siti. Ini yang bertugas di bus dan dia yang mengingat dan melihat bahwa Chandra turun di Cibubur dan naik ke angkot. Indra yang pakai batik ini adalah yang dengan ojeknya sebagai ojol dia mencari Chandra dan mengantarkannya ke posko untuk bertemu dengan keluarganya. Ya, dan ini jajaran yang lain yang semua bekerja keras untuk menolong, ya, dengan caring tadi supaya keluarganya bisa kembali ketemu dengan Chandra. Perjalanan saya di Transjakarta sesungguhnya tujuannya adalah untuk mengintegrasikan dengan layanan MRT yang saya sebelumnya siapkan. Dan Maret 2019 sesuai target, sesuai janji Presiden Jokowi, resmi beroperasi. Dan di saat itu juga Transjakarta sepanjang perjalanan waktu itu baru sekitar 4 bulan, tapi langsung kita siapkan seluruh layanan integrasi. Kita bisa lihat misalkan ada armada-armada angkot yang sekarang menjadi bagian dari Transjakarta, namanya Jaklingko Mikrotrans yang biru ini, yang menghubungkan ke stasiun Lebak Bulus. Ada bus Royal Trans dari BSD, dari Bintaro, ya, dari perumahan-perumahan yang cukup menengah ke atas, mengantarkan ke stasiun MRT. Ya. Dan juga ada bus di daerah Sudirman yang dari stasiun MRT mengantarkan ke perjalanan selanjutnya. Pak Jokowi sendiri di perjalanan terakhir untuk mengecek MRT sebelum diresmikan, beliau naik Transjakarta, naik bus. Pertama kali sejak beliau meninggalkan jabatan gubernur, beliau bilang naik lagi bus Transjakarta. Dan di hari selanjutnya, Pak Anies sebagai gubernur juga menunjukkan bagaimana integrasi antara stasiun MRT dengan halte Transjakarta itu bisa dilakukan dengan menggunakan kartu yang sama, keluar dari stasiun langsung tersambung ke halte bus Transjakarta. Ya. Jadi kalau Pak Jokowi dikenal sebagai pencetus MRT, walaupun kita tahu sejarahnya memang sudah cukup panjang, tapi adalah keberanian beliau melakukan pembangunan MRT. Tapi Pak Anies memposisikan diri, menempatkan diri sebagai bapak yang mengintegrasikan transportasi MRT, Transjakarta, dan berbagai moda yang ada di Jakarta. Ya. Jadi ini juga kita mesti lihat, setiap pemimpin, apalagi pemimpin politik, pasti akan punya brandingnya masing-masing. Akan punya legacy yang ingin ditinggalkan masing-masing. Dan adalah menjadi tugas kita untuk menempatkan dengan tepat masing-masing branding dan legacy itu. Supaya apa? Supaya para pemimpin itu semuanya mendukung apa yang kita kerjakan. Pak Jokowi dengan MRT-nya, tapi Pak Anies juga tetap harus mendukung MRT dan kita tempatkan beliau sebagai bagian dari sejarah ini, seperti juga Pak Ahok dan seperti juga semua pihak ikut berperan untuk itu. Ya, ini bagian dari seni kepemimpinan, bukan hanya mengelola ke bawah, tapi mengelola ke atas, managing up. Ya. Dan kadang di Indonesia yang ya suasana politik mempengaruhi, ini adalah satu tantangan yang juga menarik. Nah, pada akhirnya saya bersyukur
perjalanan selama 1 tahun 3 bulan di Transjakarta, ketika 2016 Transjakarta itu pelanggannya hanya 300.000 per hari. Ketika saya masuk 2018 itu sudah 2 kali lipat di 700.000. Tapi ketika saya meninggalkan Transjakarta di awal 2020, jumlah pelanggannya telah mencapai 1 juta, ya. Dan ini sudah menembus batas psikologis bahwa ternyata Transjakarta ini mampu membawa demikian banyak masyarakat naik angkutan umum massal. Dan di akhir tahun lalu, Transjakarta dengan ini mendapatkan penghargaan revolusi mental dari Presiden Jokowi. Tanpa kita punya target, tanpa kita punya niat untuk melakukan revolusi mental, tapi revolusi mental yang sesungguhnya menurut para juri adalah ketika memang kita bisa mengalihkan masyarakat dari naik kendaraan pribadi ke kendaraan umum massal dengan adanya Transjakarta dan adanya MRT. Dan ini bisa dilakukan karena SDM-nya, manusianya, yang terdiri dari aspiring middle class dan middle class tadi, bisa disentuh dan bisa dibangun.